Hai Sobat Onje, selamat bertemu kembali di Ditek Online. Untuk mempersiapkan diri menghadapi pekan ujian, yuk kita sama-sama belajar dan simak video pembelajaran berikut ini. Halo semuanya, jadi sekarang kita bakal bahas beberapa soal buat latihan persiapan UTS Kalkulus 1. Buat soal yang nggak dibahas di video ini, bakal kita bahas bareng-bareng di sesi Google Meet. Sebelumnya, kenalin aku Regina dari Angkatan 2020. Oke, buat soal yang pertama ini diminta buat cari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang dikasih. Pertidaksamaannya ini terdiri dari dua ruas. Jadi, yang pertama harus kita lakuin itu, kita samain dulu penyebutnya jadi X-6 kali X-1. Buat pembilangnya tinggal dikali aja, jadi X plus 4 dikali X-1 tambah 3X plus 1 kali X-6. Terus 4 yang ada di ruas kanan kita pindah ke kiri, tandanya jadi negatif. Terus kita samain lagi penyebutnya, dikali lagi X-6 kali X-1. Setelah itu kita capit kepiting kayak biasa aja. Didapat hasilnya itu 14X min 34 per X-6 kali X-1. Setelah itu kita cari pembuat nolnya buat pembilang sama penyebutnya. Buat pembilangnya itu kan jadi 14X min 34 sama dengan 0, jadi X sama dengan 34 per 14. Buat penyebutnya, karena penyebut itu nggak boleh 0, jadi X min 6 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 6. Sama juga buat yang X min 1, jadi X min 1 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 1. Terus buat angka-angka yang udah kita dapet ini, kita masukin ke garis bilangan, jadi ada 1, 34 per 14 sama 6. Terus kita coba masukin angka ke persamaan yang ini. Terus didapat jadi min plus. Karena dari soal kita mintanya lebih kecil sama dengan 0, jadi kita ambil yang negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya itu dari min tak hingga sampai 1 digabung sama 34 per 14 sampai 6. Karena 34 per 14-nya itu bulat isi, jadi kita pakainya kurung siku. Oke, jadi buat soal yang ini itu dikasih tahu sebuah fungsi, terus diminta buat sketsain di sistem koordinat, terus cari DF sama RF-nya. Yang harus kita lakuin itu, kita cari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sama titik puncaknya. Pertama, kita cari dulu tipe dengan sumbu X, karena kita cari tipe dengan sumbu X, jadi Y-nya itu 0. Y0 ini kita masukin ke fungsi yang awal, jadi 0 sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Setelah itu kita faktorin, kita dapat X-nya itu min 6 sama 2. Karena tadi Y-nya itu 0, berarti titik koordinatnya itu min 6,0 sama 2,0. Setelah itu kita cari tipe dengan sumbu Y, karena kita cari tipe dengan sumbu Y, jadi X yang 0, X0 ini kita masukin lagi ke fungsi yang awal, jadi Y sama dengan 0 tambah 0 min 12. Y-nya sama dengan min 12, karena tadi X-nya 0, jadi titik koordinatnya itu 0, min 12. Setelah itu kita cari titik puncaknya, pertama buat di titik X, rumusnya itu min B per 2A. B-nya itu kita dapat dari koefisien di depan X, dan A-nya itu koefisien di depan X kuadrat. Berarti di soal ini B-nya itu 4, A-nya itu 1. Jadi min 4 per 2 sama dengan min 2. X yang udah kita dapat ini kita masukin lagi ke Y yang awal, jadi kita dapat Y-nya itu min 16. Jadi titik puncaknya itu min 2, min 16. Setelah itu, semua titik koordinat yang udah kita dapat sebelumnya, kita masukin ke diagram kartesius, didapat grafiknya itu kayak gini. Buat DF-nya itu dilihat dari sumbu X, karena ini tuh grafiknya bakalan terus naik, berarti DF-nya itu dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Buat RF-nya itu dilihat dari sumbu Y, karena dia itu nggak akan lebih kecil dari min 16, jadi dia tuh selalu bakal lebih gede dari min 16, jadi RF-nya itu dari min 16 sampai plus tak hingga. Selanjutnya, buat soal yang ini itu dikasih tahu fx sama gx-nya, terus diminta daerah asal sama daerah hasil fx dan gx. Terus kalau misalkan f(gx)-nya itu terdefinisi,
tentuin FOGX-nya sama daerah asal FOGX. Pertama kita mulai dulu dari fx, karena ini fx-nya itu persamaan kuadrat, jadi df-nya itu bilangan real. Nah, buat rf-nya itu kan, kalau rf itu kita nyari nilai y-nya. Jadi ini y-nya itu kita jadiin satu ruas dulu semua di sebelah kiri, terus kita pakai rumus diskriminan. Diskriminan lebih besar sama dengan 0. Nah, rumusnya itu kan b kuadrat min 4ac. Di soal ini itu A-nya itu 1, B-nya itu min 6, C-nya itu 7 plus Y. Kita masukin aja ke rumusnya, terus didapat Y lebih kecil sama dengan 2. Jadi RF-nya itu dari minta hingga sampai 2. Nah, selanjutnya buat yang GX-nya itu, kan itu ada di dalam akar, dan akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi buat DG-nya kita buat X plus 1 lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan min 1. Jadi DG-nya itu dari min 1 sampai plus tak hingga. Nah, buat RG-nya, dari DG yang udah kita dapat ini, X yang di tengah ini kita balikin lagi ke seperti semula. Kita balikin lagi ke akar X plus 1 tambah 3. Jadi dari X ini kita tambah 1, jadi yang kirinya itu jadi 0. Terus kita akarin. Kalau diakarin, ini tetap 0, ini tetap tak hingga. Nah, habis itu ditambah 3, jadi 0 tambah 3 jadi 3, yang ruas kanannya jadi tetap plus tak hingga. Jadi RG-nya itu dari 3 sampai plus tak hingga. Nah, buat yang B-nya itu, FOGX terdefinisi kalau DF diiris sama RG-nya itu bukan himpunan kosong. Nah, kita kan udah tahu tadi DF-nya itu bilangan real, terus RG-nya itu dari 3 sampai plus tak hingga. Nah, ini kalau diiris itu bukan himpunan kosong, jadi FOGX-nya itu terdefinisi. Nah, FOGX itu kan berarti kita masukin GX ke FX. Nah, kita masukin lagi aja kayak gini, terus ini dihitung pakai operasi matematika biasa, didapat FOGX-nya itu min X plus 1. Nah, ini aku ganti jadi HX, jadi HX sama dengan min X plus 1. Nah, karena HX ini itu persamaan linear, jadi DH-nya itu bilangan real. Nah, buat DFOG-nya itu, DH diiris sama DG. Tadi DH-nya itu bilangan real, DG-nya udah kita dapat sebelumnya dari min 1 sampai tak hingga. Jadi, DFOG-nya itu dari min 1 sampai plus tak hingga. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angeline dari angkatan 2020 jurusan Teknik Industri. Dan saya di sini sebagai salah satu tutor di Tek Kalkulus 1 yang akan mengajarkan kalian mengenai limit. Langsung saja kita bahas beberapa soal mengenai limit. Soal yang pertama yaitu menentukan limit X menuju 3 dari X pangkat 3 plus X min 30 per X min 3. Kalau kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam persamaan ini, akan menghasilkan 0 per 0. Maka dari itu, kita perlu membuang si pembuat nolnya. Dalam persamaan ini, pembuat nolnya yaitu X min 3. Jadi, cara pertama yang kita harus lakukan adalah memfaktorkan si pembilangnya supaya keluar X min 3. Nah, cara pemfaktorannya tuh bisa menggunakan cara Horner. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan cara Horner. Kita lihat koefisien di depan X pangkat 3 yaitu 1. Koefisien di depan X kuadrat kan di sini nggak ada, berarti dia itu 0. Koefisien di depan X adalah 1. Dan yang terakhir konstantanya min 30. Kita tutup untuk yang kolom pertamanya. Dan jangan lupa di sini kasih tanda plus. Nah, untuk pembaginya, karena kita ingin mengeluarkan X min 3, berarti di sini kita tulis 3. Selanjutnya, kita turunkan saja 1, kemudian kalikan 3, jadi hasilnya 3. 0 tambah 3, 3. 3 kali 3, 9. 1 tambah 9, 10. 10 kali 3, 30. Min 30 ditambah 30 hasilnya 0. Dan ini merupakan sisa pembaginya, dan yang ini adalah hasil pembaginya. Nah, dari hasil pembagi, berarti kita bisa tulis X min 3 dikali X kuadrat, ini 1 koefisiennya, ditambah 3X
ini 3, dan ditambah 10 koefisiennya. Nah, dari sini sudah keluarkan si X-nya 3-nya, maka kita bisa tinggal coret aja. Sehingga menghasilkan limit X menuju 3 dari X kuadrat tambah 3X ditambah 10. Di sini sudah tidak ada pembuat nolnya lagi. Sekarang tinggal substitusikan saja nilai X sama dengan 3 ke dalam persamaan ini. Sehingga ditemukan hasil akhir yaitu 28. Selanjutnya ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya di sini ada limit X menuju minus tak hingga dari akar 16X kuadrat dikurang 4X ditambah 8 dikurang 1 min 4X. Untuk menyelesaikan akar ini, kita berarti harus merasionalkannya atau mengalikan dengan sekawannya. Nah, kalau mengkalikan sekawannya itu berarti tinggal ganti tanda minus ini jadi plus. Sehingga perkaliannya akan menjadi limit X menuju minus tak hingga dari akar 16X kuadrat dikurang 4X ditambah 8 dikurang 1 minus 4X dikali akar 16X kuadrat dikurang 4X ditambah 8 ditambah, hati-hati ya tandanya di sini plus, ditambah 1 minus 4X per akar 16X kuadrat dikurang 4X ditambah 8 ditambah 1 min 4X. Dari sini kita bisa kalikan saja. Bayangkan ini A, ini B. A minus B dikali A plus B. Berarti hasilnya akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Akar dikali akar akan menjadi 16X kuadrat min 4X plus 8. Dikurang B kuadratnya, 1 min 4X dikali 1 min 4X, berarti hasilnya 1 minus 8X ditambah 16X kuadrat. Nah, untuk penyebutnya kita tinggal salin aja. Akar 16X kuadrat dikurang 4X ditambah 8 ditambah 1 minus 4X. Di sini di pembilangnya 16X kuadrat dikurang 16X kuadrat berarti habis. Min 4X dikurang minus 8X, berarti minus 4X ditambah 8X, hasilnya 4X. 8 dikurangin 1, hasilnya 7. Nah, ini penyebutnya tinggal disalin lagi aja. Nah, untuk berikutnya kan di sini ada X kuadrat. Kita harus keluarin X kuadratnya. Kenapa? Karena bentuk dari akar X kuadrat itu bisa plus minus X. Maka kita harus memberikan tanda mutlak. Di sini saya mengeluarkan 16X kuadrat. Teman-teman juga boleh ngeluarin akar X kuadratnya aja, sama aja kok. Nah, yang harus teman-teman ingat itu, akar 16X kuadrat itu sama dengan mutlak 4X, di mana mutlak 4X akan bernilai 4X jika X lebih besar sama dengan 0. Dan mutlak 4X akan bernilai minus 4X jika X lebih kecil 0. Nah, dari mana kita tahu dia itu 4X atau min 4X? Lihat dari soalnya. Di soalnya yaitu limit X menuju minus tak hingga. Berarti kita milih yang X lebih kecil 0. Nah, berarti hasil dari akar 16X kuadrat yaitu min 4X. Nah, berarti kita tinggal tulis limit X menuju minus tak hingga dari 4X plus 7 per minus 4X dikali akar 1 minus 1 min 4X ditambah 1 minus 1 per 2X kuadrat ditambah 1 minus 4X. Nah, di sini teman-teman tinggal mengkalikan si X pangkat yang tertingginya. Di sini kan berarti X pangkat 1. Yang dipenyebut juga kan X pangkat 1 yang tertingginya. Berarti dikali 1/X per 1/X. Ini tidak wajib dituliskan ya teman-teman. Jadi hasilnya bisa langsung ditulis 4 plus 0 per minus 4 dikali akar 1 minus 0 ditambah 0 tambah 0 min 4. Hasilnya akan menjadi minus setengah. Untuk soal berikutnya, fx akan bernilai x plus 7/3 jika x lebih kecil sama dengan b, dan fx akan bernilai 2x min 1
jika X lebih besar B. Pertanyaan yang pertama, tentukan nilai B agar fx kontinu. Pertanyaan yang B, periksa apakah fungsi f diferensiabel di X sama dengan B. Nah, untuk mencari nilai B agar fx kontinu, berarti syaratnya itu limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan nilai dari fungsi B. Untuk limit kirinya berarti limit X menuju B dari kiri, nilai fx-nya yaitu ambil yang ini, yang atas, X plus 7 per 3. Untuk limit kanannya berarti limit X menuju B dari kanan, ambilnya yang X lebih besar B, yaitu 2X min 1. Nah, untuk nilai dari fungsi B, berarti dia itu harus ada tanda sama dengannya, teman-teman. Berarti ambilnya yang X plus 7 per 3. Tapi ingat, di sini dia adalah fungsi B. Berarti dari variabel X ini harus diganti B. Jadi B plus 7 per 3. Nah, untuk nilai dari limit X menuju B, X dari X plus 7 per 3, berarti tinggal kita substitusikan saja nilai X sama dengan B. Maka hasilnya akan menjadi B plus 7 per 3. Yang untuk limit kanan juga sama. Masukkan saja X sama dengan B. Berarti jadi 2B min 1. Yang untuk nilai fungsi B masih tetap sama, yaitu B plus 7 per 3. Dari sini kita bisa lihat ada kesamaan nilai antara limit kiri dengan nilai fungsi B. Maka kita tinggal tulis saja menjadi 2B min 1 sama dengan B plus 3 per 7. Di sini kita kalikan 3 kepada kedua ruas. Jadi hasilnya menjadi 6B min 3 sama dengan B plus 7. Untuk B kita kumpulkan ke kiri dan minus 3 kita pindahkan ke kanan. Maka hasilnya menjadi 5B sama dengan 10. Hasil B sama dengan 2. Selanjutnya yang nomor B, periksa apakah fungsi f diferensiabel di X sama dengan B. Nah, syarat untuk fungsi f diferensiabel itu berarti turunan kiri sama dengan turunan kanan. Nah, tadi kan nilai B-nya sudah ketemu 2, dan dia juga kontinu kan, karena hasilnya terdefinisi. Nah, berarti kita akan mencari turunan kiri dari 2 sama dengan turunan kanan dari 2. Nah, untuk rumusnya ini ya teman-teman. Berarti untuk yang turunan kiri, limit X menuju 2 dari kiri, fx min f2 per x min 2. Untuk yang turunan kanan, berarti limit X menuju 2 dari kanan, fx dikurang f2 per x min 2. Nah, untuk untuk turunan yang kiri, berarti sama juga seperti yang mencari limit kiri. Dia ada di kiri, berarti pilihnya yang X lebih kecil dari B. Berarti pilihnya yang X plus 7 per 3. Untuk fx-nya. Sama juga untuk yang nilai F2, itu berarti dia ada tanda sama dengannya. Kan di sini B-nya sudah ketemu 2. X lebih kecil sama dengan 2, berarti pilihnya X plus 7 per 3. Kita tinggal substitusikan saja nilai X-nya sama dengan 2. Nanti hasilnya ini akan menjadi 3 per X min 2. Sama dengan limit kanannya, limit X menuju 2 dari kanan, fungsi X-nya berarti pilih yang kanan, yang lebih besar dari B, berarti 2X min 1. Tulis di sini 2X min 1 dikurang. Tadi kan nilai fungsi dari 2 itu 2 plus 7 per 3. Hasilnya akan menjadi 3 per X min 2. Nah, sekarang kita tulis limit X menuju 2 dari kiri, X plus 7 per 3 dikurangin 3 per X min 2. Sama dengan limit X menuju 2 dari kanan, 2X min 4. Ini kan tadi min 3. Berarti min 1 dikurangin 3, hasilnya min 4 per X min 2. Nah, biar untuk mempermudah
perhitungan, berarti kita yang untuk limit kiri kita kalikan 3/3. Biar di sini penyebutnya bisa hilang. Maka hasilnya menjadi limit X menuju 2 dari kiri, X plus 7 dikurangin 9, karena 3 dikali 3. Ini. Yang untuk penyebutnya juga sama. Dia berarti 3 dikali X min 2. Sama dengan limit kanannya, X menuju 2 dari kanan. Yang ini kita keluarkan saja 2-nya. Biar nanti menghasilkan 2X min 2 per X min 2. Nah, dari sini kita bisa coret antara X min 2 dengan X min 2. Hasilnya akan menjadi limit X menuju 2 dari kiri, X min 2 per 3 kali X min 2 sama dengan 2. Ini ya, sama dengan 2. Nah, ini ada X min 2, ada X min 2. Berarti kita tinggal coret saja. Maka hasilnya menjadi 1/3 sama dengan 2. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan fungsi f tidak diferensiabel di X sama dengan 2. Karena turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan, di mana hasilnya adalah 1/3, itu tidak sama dengan 2. Sekian pembahasan mengenai limit. Terima kasih teman-teman, semoga kalian bisa mengerjakan UTS-nya dengan baik ya. Halo teman-teman, kenalin nama gue Fernan. Gue dari angkatan 2020, kelas A. Dan saat ini gue sebagai salah satu pengajar mata kuliah Fakultas 1 untuk DTEK 2021 nih teman-teman. Jadi pada kesempatan ini gue pengen pakai video ini untuk ngebahasin beberapa soal latihan yang teman-teman udah dapetin. Jadi di video ini gue bakal ngebahas soal nomor 12, 13, 14, 17, sama 18. Kalau buat soal 15, 16, sama 19 itu nanti bakal dibahas pas pertemuan Google Meet. Oke, kita mulai langsung aja ya dengan soal nomor 12. Nah, jadi di soal nomor 12 ini kita diminta untuk menggunakan definisi turunan fungsi di satu titik untuk menyelesaikan, maksud saya menjawab fx sama x mutlak x kuadrat min 3 dan diminta untuk menentukan f aksen 1 dan f aksen 4-nya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu adalah pertama itu kita teman-teman harus memecah kemungkinan mutlaknya itu jadi dua. Kan kalau mutlak itu kan kita tahu dia bisa ada 2 kemungkinan kan. Nah, teman-teman harus tulis kayak gini dulu. Jadi kalau misalnya x-nya lebih besar sama dengan 0, fx sama dengan x kuadrat min 3. Sementara kalau x-nya lebih kecil dari 0, fx itu sama dengan min x kuadrat plus 3, teman-teman. Nah, sekarang kita jawab langsung ke soal nomor A ya, ke soal A ya. Jadi soal A itu kan minta untuk mencari f aksen 1. Nah, cara gimana? Nah, caranya itu adalah dengan masukin rumus limit x mendekati 1, fx min f1 per x min 1, teman-teman. Nah, fx dari mana? Nah, lihatlah, x-nya itu kan 1. Nah, 1 itu lebih besar sama dengan 0 dong. Nah, nanti kita pakai yang ini. Jadi masukin sini fx-nya. Terus buat F1-nya gimana? Nah, F1-nya itu teman-teman tinggal masukin 1 ke rumus ini. Karena kan 1 kan lebih besar sama 0 juga kan. Jadi kita ganti nilai X ini pakai 1. Nanti dapat limit X mendekati 1 X kuadrat min 1 per X min 1. Terus X kuadrat min 1 kan bisa diubah jadi X plus 1 X min 1 kan. Nah, habis itu dicoret yang di atas sama di bawah. Terdapat limit X mendekati 1 X plus 1 hasilnya 2. Nah, buat yang soal B, f aksen 4, caranya sama aja. Cuman teman-teman lihat lagi aja, 4 itu kan lebih besar sama dengan 0, dipakai x kuadrat min 3. Jadi kita pakai x kuadrat min 3 ya, buat fx-nya sama buat f4-nya. Nah, buat f4 itu nanti nilai 4, teman-teman tinggal pakai buat gantiin x ini. Jadi didapat teman-teman, limit x mendekati 4, x kuadrat min 16 per x min 4, x kuadrat min 16 diubah dulu jadi x plus 4, x min 4, terus itu dicoret, nanti didapat limit x mendekati 4, x plus 4 hasilnya 8. Nah, lanjut ke soal nomor 13. Nah, ini kita diminta untuk membuktikan bahwa f aksen 0 nggak ada nih teman-teman.
Nah, sementara ketahui fx-nya itu sama dengan mutlak x. Nah, caranya itu kita pecah dulu kemungkinan fx-nya itu jadi 2, yaitu x kalau misalnya x-nya lebih besar sama dengan 0, dia fx sama dengan x. Tapi kalau x lebih kecil dari 0, fx itu sama dengan min x. Nah, cara membuktikan bahwa f aksen 0 yang nggak ada itu adalah dengan melihat turunan kanan dan turunan kirinya. Kalau turunan kanan sama turunan kiri sama, itu artinya f aksen 0-nya ada. Kalau misalnya berbeda, artinya nggak ada. Nah, kita lihat dulu turunan kanannya pakai f aksen plus 0. Nah, rumusnya itu mirip sama yang nomor 13 maksud saya nomor 12. Mirip sama yang nomor 12 tadi. Tinggal pakai limit x mendekati 0, 0 dari kanan, fx min f0 per x min 0. Nah, kan kita mendekati dari kanan kan ya. Kita mendekati dari kanan. Nah, di sebelah kanan 0 itu ada angka-angka yang lebih besar dari 0 dong. Nah, otomatis kita pakainya yang ini buat fx untuk turunan dari kanan. Jadi kita pakai ini. Nah, jadi nanti hasilnya itu limit x mendekati 0 dari kanan, x min 0 per x min 0. Karena kita kan dekati dari kanan gitu. Jadi kita pakainya ini. Jadi dapat ntar limit x mendekati 0 dari kanan 1. Jadi turunan kanannya 0 itu 1 gitu. Terus buat yang turunan dari kiri gimana? Kalau turunan dari kiri itu kita lihat aja fx-nya itu kita pakai yang ini. Kenapa kita pakai ini? Karena kan di sebelah kan kita mau melihatnya turunan dari kiri kan ya. Dan sementara itu dari kirinya 0 itu angka-angkanya itu kan pasti lebih kecil dari 0 kan? Pasti lebih kecil dari 0. Jadi kita pakai yang ini. Jadi nanti didapat min x min 0 per x min 0 untuk limit x mendekati 0 dari kirinya. Jadi dapat limit x mendekati 0 dari kiri min 1 jadi sama dengan min 1. Nah, kan turunan kiri sama turunan kanannya kan beda kan. Yang dari kanan 1, yang dari kiri min 1. Jadi makanya bisa kita simpulin kalau f aksen 0 nggak ada. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini soalnya kayak gini nih teman-teman. Nah, teman-teman minta untuk mencari f aksen x. Nah, caranya gimana? Nah, kita untuk mendapatkan f aksen x itu, kita bisa pakai rumus u aksen x vx plus ux kali v aksen x. Nah, caranya kita misalnya dulu ux itu sama dengan 4x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi kita dapetin turunan ux itu 8x plus 2. Terus kita masukin lagi vx itu kita misalin 4x, x pangkat 4 min 5x plus 1 dalam kurung terus dikuadratkan. Nah, kita bisa dapetin kalau turunan vx itu 2 kali x pangkat 4 min 5x plus 1 dikali 4x pangkat 3 dikurangi 5. Nah, maka kita tinggal masukin aja semua informasi ini yang kita udah dapetin ux, u aksen x, vx, v aksen x dalam rumus yang ini. Nah, kayak gini ntar penjabarannya. Penjabaran kayak gini, terus hasilnya kayak gini, teman-teman. Oke, buat nomor 15, gue skip dulu ya. Ntar dibahas pas Google Meet. Nomor 16 juga. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, soal nomor 17 ini turunan trigonometri, teman-teman. Nah, cara ngejawabnya gimana? Nah, kita pertama-tama kan kita tahu nih y sama dengan dalam akar 3, x pangkat 3 plus sin kuadrat x kan. Nah, pertama-tama kita turunin dulu akarnya kita turunin dulu. Jadi kan ini kan sebenarnya dalam kurung x pangkat 3 plus sin kuadrat x tutup kurung pangkat sepertiga kan. Nah, makanya kita sekarang turunin dulu akarnya itu. Nah, jadi nanti kan dapat 1/3 dikali dalam kurung x pangkat 3 plus sin kuadrat x tutup kurung pangkat min sepertiga kan. Nah, kan kalau ada pangkat min itu kan artinya dia sebenarnya sama aja sama seper kan. Jadi kita masukin aja dia. Jadi kalau dimasukin semuanya itu jadi kayak gini hasilnya. 1/3 kali 1/3 kali akar pangkat 3 x pangkat 3 plus sin kuadrat x nih teman-teman. Nah, habis itu kita cari turunan dalamnya. Turunan dalamnya itu 3x kuadrat
terus ditambah turunan dari sin kuadrat X. Nah, turunan sin kuadrat X ini itu adalah 2 sin X. Kita turunin dulu kuadratnya sin X ini, kita turunin dulu. Habis itu kali turunan dalamnya. Nah, turunan dalamnya itu yang sin X-nya sendiri. Nah, turunan dalamnya sin X kan cos X kan. Jadi dapat ntar didapat 3x kuadrat plus 2 sin X cos X gitu teman-teman. Nah, habis itu kita tinggal kaliin keduanya ini, yang tadi yang ini sama ini tinggal dikaliin, didapetin hasilnya begini. Oke, lanjut ya ke soal nomor 18 yang juga menjadi soal terakhir untuk pembahasan kita dalam video ini. Jadi, soalnya itu diketahui Y sama dengan cos 1/X plus 4. Nah, kita diminta untuk menentukan Y aksen. Nah, caranya gimana? Nah, kita pertama-tama tulis dulu Y sama dengan cos 1/X plus 4. Nah, kita turunin dulu sinusnya ya. Kita turunin dulu, maksud gua, kita turunin dulu cosnya kita turunin dulu, habis itu baru kita kaliin sama turunan dalamnya. Nah, turunan cos itu kan min sin kan ya. Jadi kita langsung aja tulis ini min sin 1/X plus 4 dikali sama turunan dalamnya. Nah, turunan dalamnya tuh gimana? Turunan dalamnya tuh apa gitu? Turunan dalamnya itu adalah X plus, ini kan 1/X plus 4 itu kan sebenarnya sama aja dengan X plus 4 dipangkatin minus 1 kan. Nah, jadi kalau kita kaliin, jadi turunan dalamnya itu udah pasti minus 1 dikali X plus 4, tutup kurung, pangkat minus 2, dikali 1 kan. 1 itu dari turunan si X ini. Oke, jadi nanti didapat hasilnya itu kalau turunannya dari 1/X plus 4 itu min dalam kurung X plus 4 pangkat min 2 gitu. Nah ini kita kaliin sama yang tadi sama turunan cosnya ini, yaitu min sin 1/X plus 4. Jadi kita kaliin keduanya, nanti kita dapat hasilnya seperti ini. Oke. Buat nomor 19 kita bakal bahas di Google Meet juga. Oke, sekian dari gua teman-teman. Thank you udah menyaksikan, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa ikuti UTS dengan lancar dan baik. Kalau ada pertanyaan nanti pada saat sesi Google Meet boleh ditanyakan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Krisantia yang bakal ngejelasin solusi kalkulus dari nomor 20 dan beberapa nomor setelahnya. Nomor 20, tentukan turunan dari persamaan berikut. A, Y sama dengan akar pangkat 6 dari 3x kuadrat min 2 pangkat 4. Di sini biar lebih gampang, kita tulis ulang dulu aja persamaannya. Setelah itu, kita sederhanain pangkatnya jadi 4/6. Nah, untuk nuruninnya, kita turunin dari pangkatnya dulu, dipindahin ke depan, terus pangkatnya kurang 1. Di sini pindahin ke depan jadi 4/6 kali 3x kuadrat min 2 pangkat 4/6 kurang 1. Jadi min 2/6 atau bisa dibilang 1/3 dikali turunan dari apa yang ada di dalam kurung. 3x kuadrat diturunin jadi 6x, min 2 diturunin jadi 0 atau nggak usah ditulis. Udah gitu di sini ada 6, di sini ada 6 bisa dicoret. Setelah itu 4 dikali x jadi 4x. Nah, yang ini pangkatnya minus itu jadi pecahan, terus pangkat 1/3 jadi akar. Jadi 4x per akar pangkat 3 dari 3x kuadrat min 2. Selanjutnya yang B, persamaannya fx sama dengan buka kurung 2x plus 8 per 3x tutup kurung kuadrat. Di sini cara nulinnya sama, turunin pangkatnya dulu, 2-nya pindahin ke depan, terus ini jadi pangkat 1, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Terus turunan dari dalamnya. Nah, di sini karena pecahan, kita pakai rumus yang U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Di sini U-nya adalah pembilang dan V-nya adalah penyebut. Langsung aja, U aksen atau turunan dari 2x plus 8 sama dengan 2, terus V-nya itu 3x dikurang U-nya itu 2x plus 8 kali V aksen. Turunan dari 3x sama dengan 3. Terus di sini tinggal dikali-kaliin, nanti dapat hasilnya ini 6x-nya bisa dihilangin, 6x min 6x, terus sisa min 24 per 9x kuadrat. Terus ini bisa dibagi 3 atas bawah, tinggal dikaliin aja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Karena di sini ada minus, minusnya aku tarik ke depan,
Jadi yang ada di sini itu positif semua. Hasil akhirnya minus 32x plus 128 per 9x pangkat 3. Yang C, Y sama dengan 2 sin pangkat 3 buka kurung 2 per x min 4x plus akar x pangkat 3 tutup kurung. Di sini biar gampang, x-nya itu dibikin dalam bentuk pangkat semua. Jadi jangan ada yang pecahan, jangan ada yang akar. Yang pertama itu 2 per x diubah jadi 2x pangkat min 1, min 4x-nya tetap, terus plus akar x pangkat 3 diubah jadi x pangkat 3 per 2. Terus di sini kita pakai rumus U aksen V plus U V aksen. U-nya itu adalah 2 dan V-nya itu adalah yang sin pangkat 3 ini. Nah, karena U aksen atau 2 diturunin itu jadi 0, langsung aja kita tulis 0. Ditambah U-nya itu 2 kali V aksen, turunan dari sin pangkat 3 dari persamaan yang ada ini. Terus nurunnya itu dari yang paling luar. Sin pangkat 3 diturunin jadi 3 sin kuadrat, terus sin diturunin jadi cos. Ini yang tadi. Terus tinggal turunan dari persamaan ada dalamnya. 2x min 1 diturunin jadi min 2x pangkat min 2. Terus min 4x diturunin jadi min 4. Terus yang terakhir, x pangkat 3 per 2 diturunin jadi 3 per 2 x pangkat setengah. Terus di sini tinggal 2 kali 3, 6. 6 dikaliin ke kurung yang nggak ada sin atau cosnya. Hasil akhirnya adalah buka kurung min 12 per x kuadrat min 24 plus 9 akar x tutup kurung sin kuadrat buka kurung 2 per x min 4x plus x akar x tutup kurung dikali cos buka kurung 2 per x min 4x plus x akar x. Jangan lupa ini x-nya dalam bentuk yang paling sederhana ya. Jadi kalau pangkatnya minus dijadiin pecahan, terus kalau pangkatnya 3 per 2 itu bisa dijadiin x akar x. Yang D, fx sama dengan sin pangkat 3 buka kurung cos pangkat 4 buka kurung 5x pangkat 6 tutup kurung. Di sini caranya itu nurunin dari kulit terluar dulu, sama kayak yang tadi. Sin 3 diturunin jadi 3 sin kuadrat, terus sin diturunin jadi cos yang tadi, terus cos pangkat 4 diturunin jadi 4 cos pangkat 3, terus cos diturunin jadi minus sin, tinggal yang paling kecil yang ada dalam kurung terakhir diturunin jadi 30x pangkat 5. Ada angka 3, ada angka 4, ada minus 3 dikali 4, 12, dikali minus min 12, dikali 30x pangkat 5. Hasilnya adalah min 360x pangkat 5. Sisanya tinggal ditulis ulang. Yang ada sin, ada cos, sin. Oke, selanjutnya aku mau ngejelasin soal nomor 22. Turunkanlah persamaan berikut menggunakan notasi Leibniz. Notasi Leibniz itu tuh yang seperti ini. Jadi rumusnya itu dy per dx sama dengan d dalam kurung y per dx. Terus di sini yang a itu soalnya y sama dengan tan x. Tinggal diganti aja y-nya itu dengan tan x. Seperti ini. Udah gitu tinggal turunan dari tan x yaitu secant kuadrat x. Untuk soal yang B, ini sama juga persis kayak yang tadi yang atas, tinggal diganti aja ini ke y-nya. Jadi turunan dari 4x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min 1x. Hasil turunannya adalah 4 kali 5, 20, kali x pangkat 5 min 1, x pangkat 4, terus 2x pangkat 3 diturunin, 3 kali 2, 6, terus ini 3 min 1, 2, udah gitu min 1x diturunin jadi min 1. Selanjutnya, soal nomor 24. Sebuah partikel bergerak sepanjang garis horizontal sedemikian sehingga posisinya dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. S sama dengan 2 kali T pangkat 3 minus 2 kali T kuadrat min 2T min 2. Tentukanlah A. Kapan kecepatan partikel tersebut sama dengan 0. B. Kapan partikel bergerak dengan kecepatan tertentu ke arah kanan. C. Kapan partikel bergerak dengan kecepatan tertentu ke arah kiri. D. Kapan percepatan positif? Untuk jawaban pertama ditulis diketahuinya dulu. Itu karena persamaan posisi
tinggal disalin ulang aja sama persis. Terus yang A, kapan kecepatan partikel tersebut sama dengan 0. Perlu diketahui bahwa kecepatan itu adalah turunan dari persamaan posisi, atau sama dengan S aksen. Untuk nyari persamaan kecepatannya tinggal diturunin aja dari persamaan yang tadi yang ada di diketahui. Hasilnya adalah V sama dengan 6T kuadrat min 4T min 2. Untuk nyari waktunya tinggal diganti V sama dengan 0 kalau udah difaktorin seperti ini. Hasil pemaktoran itu bakal bisa jadi 2 macam. Tapi ini harusnya hasilnya bakal sama. Di sini bisa 3T plus 1 dikali 2T min 2 atau 6T plus 2 kali T min 1. Hasilnya nanti T-nya bakal min 1/3 atau T sama dengan 1. Nah, ini perlu diingat bahwa waktu itu nggak mungkin negatif. Jadi kita pilih yang T-nya positif atau saat T sama dengan 1. Ini buat menjawab nomor yang A. Untuk yang B, itu sebenarnya kita bisa pakai garis bilangan atau kita coba-coba masukin. Sorry, minimize. Oke. Di sini coba kita bikin garis bilangan, anggap aja ini 1, terus kita coba masukin 0 ke persamaan yang kecepatan. Kalau dimasukin 0 tuh hasilnya minus 2. 0 itu kan ada di sebelah kirinya 1. Jadi di sini minus, terus di sini berarti plus. Kita nyari yang ke kanan, berarti yang positif. Nah, berarti di saat si T-nya lebih besar daripada 1. Sedangkan kalau misalkan yang C itu kan ke arah kiri, langsung aja kayak pakai cara tadi, tapi ini ke kiri, yang negatif. Yang terakhir, kapan percepatannya positif? Persamaan percepatan itu turunan dari kecepatan atau turunan kedua dari persamaan posisi. Jadi kita tinggal turunin dari yang V sama yang ini, persamaan yang kecepatan. V sama dengan 6T kuadrat min 4T min 2. Hasilnya adalah A sama dengan 12T min 4. Terus sebelum kita tahu positif negatifnya, kita harus cari tahu dulu titik nolnya di mana. Di sini kita masukin A sama dengan 0, pindah ruas, 12T sama dengan 4, terus T sama dengan 4/12 atau 1/3. Seperti ini. Untuk cari yang positif, kita sama pakai garis bilangan juga. Kita ini tulis 1/3 untuk titik nolnya. Terus kita cobain masukin 0, yang paling gampang. Hasilnya itu bakal minus 4. Berarti ini negatif dan ini positif. Karena kita nyari yang positif, berarti kita pilih yang ke kanan. Atau saat T lebih besar daripada 1/3. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman di Tech. Semoga video pembelajaran tadi dapat membantu teman-teman dalam menghadapi ujian nanti ya. Stay safe, stay healthy, dan good luck dalam menghadapi ujiannya.